Siap. Siap. Oke. Thank you teman-teman buat kehadirannya. Mungkin tadi sudah perkenalan singkat. Namaku Esther Tardiantiani, biasa panggil Esther. Sekarang lagi internship di RSUD Naibonat di Kabupaten Kupang, NTT, gitu ya. Jadi hari ini aku mau sharing sama teman-teman tentang glaukoma. Ini kasus mata yang lumayan sering ketemu ya. Selama aku lagi internship di Naibonat sini, selama 6 bulan kemarin internship, itu udah ketemu 2 kasus glaukoma ini. Jadi lumayan menjadi bekal buat aku waktu bisa sharing ke teman-teman, karena jadi pengingat juga buat aku kalau ketemu pasien-pasien glaukoma sih. Kayak gitu. Jadi hari ini aku bakal sharing sama teman-teman, sama-sama kita belajar. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang aku tanyakan ke teman-teman, atau kita bisa diskusi, itu teman-teman bisa tanya via chat, ataupun kalau mau on mic juga boleh ya, kayak gitu. Oke. Jadi untuk glaukoma ini ya pasti teman-teman semua, aku yakin dan percaya udah tahu banget apa itu glaukoma secara definisi. Yang pastinya dia ada beberapa kata kunci, yaitu dia gangguan mata yang disebabkan oleh peningkatan tekanan intraokular. Jadi kata kunci pertama yaitu peningkatan TIK. Kemudian itu dapat menyebabkan terjadinya neuropati optik dan kehilangan penglihatan. Kehilangan penglihatannya itu bisa terjadi, sebenarnya dia bisa dicegah. Dia bisa terjadi apabila tidak ditangani segera. Makanya dia ini adalah suatu kondisi akut yang harus segera kita atasi. Nah, karena kehilangan penglihatan ini bisa irreversibel karena kerusakannya langsung di optiknya gitu. Kemudian, jika peningkatan TIK yang terjadi, dia bisa terjadi secara perlahan ataupun mendadak. Nah, pada kasus mendadak ini yang tadi aku cerita, yang aku ketemu pasien selama 6 bulan di sini, aku ketemu 2 pasien, itu maksudku di IGD ya. Ketemu pasien di IGD dengan peningkatan TIK mendadak. Nah, kalau mendadak itu karena ada penyumbatan di trabecular meshwork, sebentar kita akan bahas sedikit tentang trabecular meshwork ini, itu dinamakan dengan glaukoma akut sudut tertutup. Paling seringnya sudut tertutup, kayak gitu ya. Jadi yang berbahaya, yang paling berbahaya di sini kalau glaukoma akut. Kalau glaukoma kronis itu juga berbahaya, namun kita masih bisa penanganannya nggak sesito kalau dia glaukoma akut, kayak gitu. Jadi ini untuk by definisi, ini adalah definisi daripada glaukoma itu sendiri. Nah, kenapa sih kita penting untuk mempelajari glaukoma ini? Nah, penyebab kebutaan, dia merupakan penyebab kebutaan nomor 2 di Indonesia. Jadi dia dapat menyebabkan kebutaan, apalagi tadi ya kita udah bilang bahwa dia kebutaannya yang irreversibel. Kalau misalnya kayak katarak itu, kalau misalnya kataraknya masih mantur, itu kan bisa kita angkat kataraknya dan orangnya bisa melihat kembali 6/6. Tapi glaukoma ini ketika udah terjadi kerusakannya ya permanen. Oleh karena itu ya kita penting banget nih mengetahui si kasus glaukoma ini, terutama yang glaukoma akut. Nah, 70 juta penduduk di seluruh dunia, itu 10% diantaranya mengalami kebutaan bilateral. Kebayang nggak, aku pasien di sini, pasien kabupaten yang nggak gitu banyak pasiennya, tapi udah ketemu 2 dalam waktu 6 bulan. Itu lumayan signifikan gitu. Kalau untuk di tempat ini, gitu, dalam 6 bulan aku udah ketemu 2 pasien glaukoma akut dan udah terjadi gangguan penglihatan, dan dia bahkan baru datang udah 3 hari. Gitu. Jadi ini harus benar-benar dikenali, jangan sampai kita misdiagnosis gitu ya. Kemudian di Indonesia itu 4-5 orang dari 1.000 penduduk yang mengalami glaukoma. Nah, untuk kita tahu lebih lanjut tentang glaukoma ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu hubungannya dengan aqueous humor. Karena kita lagi ngomongin nih peningkatan tekanan intraokular gitu ya. Kalau kita ngomongin peningkatan tekanan intraokular, yang membuat tekanan di mata tuh apa sih gitu ya? Yang membuat tekanan di mata yaitu si aqueous humor ini. Gitu. Jadi ada cairan, sama seperti pembuluh darah ya. Pembuluh darah kan darah yang memberikan tekanan. Nah di sini juga kalau mata yang membuat tekanan di sini adalah cairan aqueous humornya. Terlepas dari pembuluh darah dan lain sebagainya, yang kontennya banyak yaitu si aqueous humor ini. Makanya hubungannya erat banget sama peningkatan TIK. Nah, kita bermula dari pembentukannya. Pembentukannya itu di badan siliar.
Di badan siliar, ciliary processus di mana dia tidak berpigmen. Di sana dia dibentuk, setelah dibentuk kemudian dia akan masuk ke anterior chamber, kita lihat di gambar sebelah sini. Jadi dia akan di bagian anterior chamber ya. Dia akan di bagian anterior chamber dan dia akan flow ke bagian posterior sorry, dia akan masuk di posterior chamber, kemudian dia akan flow ke arah anterior. Dari arah anterior sini maka dia akan masuk ke vein. Kenapa dia akan masuk ke vein dan lain sebagainya? Dia berfungsi sebagai pembawa nutrisi bagi mata gitu, termasuk kornea. Kornea itu nggak ada pembuluh darah, jadi nutrisinya dari si aqueous humor ini gitu ya. Jadi awalnya dia dari aqueous humor melewati pupil dia akan ke anterior chamber. Nah, yang menariknya adalah penyerapannya terjadi melalui dua jalur ya. Jalur pertama jalur konvensional, ini yang sering banget kita pelajari, yaitu dia melalui trabecular meshwork. Itu 75%. 75% dia melewati trabekular. Nanti kita lihat di sini ya. Kemudian 25%-nya itu melalui uveus scleral. Jadi dia akan masuk kembali melalui ciliary body. Kayak gitu. Jadi 25%-nya masuk di sana, 75%-nya lewat trabekular. Jadi gimana sih jalannya gitu ya? Dia dari awal posterior, kemudian dia akan melewati pupil, dia akan ke anterior. Sampai di anterior, dia akan melewati si trabecular meshwork ini, di mana dia akan melewati si Schlemm canal, ini namanya Schlemm canal ya. Dia akan melewati Schlemm canal, kemudian dia akan masuk ke channel kolektornya, baru dia masuk ke vein episkleral. Nah, dia masuk ke sana dan memberikan nutrisi kepada bagian mata. Nah, kemudian itu untuk trabecular meshwork-nya. Kalau uveus scleral, dia akan melewati ciliary body. Dia melewati ciliary body, suprachoroidal space, kemudian dia masuk ke sirkulasi venanya. Gitu. Nah, itu kurang lebih untuk perjalanan daripada si aqueous humor ini. Nah, di sini ada beberapa istilah yang penting untuk kita ketahui, yaitu ada namanya iridoveal angle ya. Jadi Jadi angle yang di sini yang dibentuk antara iris dan juga kornea gitu ya. Ini penting banget, itu sebentar kita akan membedakan. Itu yang kita bilang dengan COA kan bagian anterior kita melihat sudutnya dangkal, dalam atau dangkal. Di situ kita lihat. Jadi kalau misalnya dia semakin dangkal berarti dia tertutup trabecular meshwork ini. Nanti itu kita akan pelajari gimana sih patofisiologinya sampai akhirnya dia mengakibatkan si peningkatan TIK ini. Yang disebabkan karena sumbatan pada jalur-jalur ini. Jadi mulai dari sumbatan di ciliary body-nya mungkin itu tidak terlalu masalah. Akan terlihat dengan signifikan ketika terjadi misalnya sinekia anterior. Jadi si ciliary body ini, iris ini akan menempel ke depan sehingga mengakibatkan pembentukan sudut yang lebih sempit sehingga jalur daripada si aqueous humor ini akan lebih sempit. Nah, itu mengakibatkan kalau udah ada yang tersumbat akhirnya peningkatan TIK seperti itu. Jadi makanya kita penting dulu nih tahu flow-nya seperti apa. Kemudian kita masuk ke etiologi. Nah, dari etiologi ini sebenarnya kenapa sih sampai bisa mengakibatkan si glaukoma ini? Pertama ada glaukoma primer. Kalau kita bilang glaukoma primer itu diakibatkan karena sudut terbuka atau sudut tertutup. Dia idiopatik. Jadi sampai sekarang kita mau cari tahu penyebabnya apa? Gak ada yang tahu penyebabnya apa gitu ya. Jadi dia idiopatik, pokoknya mungkin terbentuk aja pasiennya sudut terbuka atau sudut tertutup gitu ya. Kemudian yang kedua bisa karena kongenital. Kongenital ini pun ada yang primer, ada yang idiopatik, tidak diketahui kenapa. Kemudian ada juga karena memang sejak dalam kandungan perkembangan okularnya kurang baik atau ekstraokularnya. Ekstraokular yang dimaksud itu jaringan-jaringan di sekitar mata, muscle-nya, kemudian jaringan-jaringan ikat di sekitar mata itu mungkin kalau ada yang terganggu itu juga bisa mengakibatkan terjadinya glaukoma ini. Jadi gangguan perkembangan.
Kemudian yang ketiga yaitu yang sekunder. Sekunder ini kita tahu jelas penyebabnya apa. Misalnya karena ada trauma atau postoperatif, kemudian atau memang neurovaskular di dalamnya terganggu, atau karena di dalam episcleral vein-nya tadi kan ya, kita kalau lihat jalurnya dia akan masuk ke episcleral vein-nya, di sana juga misalnya tekanannya terlalu tinggi sampai si TIO nggak bisa, si aqueous humor nggak bisa masuk ke dalam vein-nya, atau juga karena penggunaan steroid atau glaukoma pigmentari, dan masih banyak lagi misalnya katarak dan lain sebagainya, itu kita masukkan ke dalam kategori sekunder etiologi yang diakibatkan oleh karena suatu penyebab yang jelas kita ketahui. Nah, faktor risikonya. Jadi walaupun tadi dibilang kalau primer tuh kita nggak tahu nih apa kenapa, tapi kita bisa tahu kira-kira faktor risiko, kita bisa bayang orang-orang kayak gimana nih yang bisa mengalami itu gitu ya. Nah itu biasanya pasien di atas usia 60 tahun itu pasti sudah mulai ada mulai dari gangguan produksi TI aqueous humornya atau elastisitas daripada jaringan-jaringan ikat yang ada di dalam. Nah, itu dapat mengakibatkan penyerapan atau flow daripada aqueous humornya terganggu. Itu di usia di atas sama dengan 60 tahun. Kemudian yang kedua bisa karena memang ada kelainan anatomis. Kemudian yang ketiga, riwayat glaukoma pada keluarga. Jadi pasien-pasien yang glaukoma itu biasanya punya riwayat glaukoma pada keluarga, terutama yang glaukoma primer. Dan terakhir itu penggunaan kortikosteroid sistemik ataupun topikal yang dalam jangka panjang. Ya, jadi kita bedakan ya, ada yang dalam jangka panjang, ada yang dalam jangka pendek. Pada jangka tertentu itu dapat mengakibatkan terjadinya glaukoma ini, sehingga seringkali obat tetes mata yang mengandung kortikosteroid itu nggak boleh terlalu lama dipakai, gitu ya, karena dia dapat mengakibatkan glaukoma. Nah, untuk patogenesisnya tadi ya kita lihat dari faktor risikonya. Nah, dari faktor risikonya kita lihat bahwa ada awalnya misalnya anatomik abnormalities. Jadi misalnya, memang kan tadi ya dia berhubungan erat dengan ciliary body, dia diproduksinya pun di situ aqueous humornya. Jadi karena ciliary body-nya terlalu tipis atau anterior chamber-nya terlalu dangkal, atau matanya yang panjang matanya, diameter matanya terlalu pendek, gitu. Itu juga dapat mengakibatkan lebih mudah terkena si glaukoma ini. Jadi setelah anatomis memang ada gangguan gitu ya, kelainan anatomis. Nah, itu mengakibatkan ya terlalu padat nih matanya gitu. Nah, apa akibatnya dengan gangguan anatomik ini? Maka dia akan mengakibatkan resistance dari flow dari aqueous humor yang tadi dari posterior ke anterior. Itu akan terganggu. Tadi karena terlalu tipis, kemudian yang tadi ya terlalu dangkal, nah itu semua akan terganggu flow-nya. Kalau udah terganggu, otomatis kalau misalnya dia diproduksi terus, tapi yang keluar dikit gitu ya, tersumbat, yang keluar dikit, otomatis dia akan bertambah tinggi tekanan yang ada di dalamnya gitu. Nah, tekanan tinggi ini, jadi kita kebayangnya kayak misalnya kalau struktur perdarahan gitu, seperti tengkorak. Kalau tengkorak darahnya makin banyak, tapi tengkoraknya ya gitu aja, nggak akan elastis seperti balon yang akan ngembang gitu kan. Jadi itu akan meningkatkan terjadinya peningkatan TIK. Nah begitu juga dengan mata juga fix gitu-gitu aja. Walaupun dia aqueous humornya tambah banyak, dia nggak akan mengembang seperti balon, tapi dia akan tetap seperti itu sehingga ya makin padat di dalam gitu ya. Bayang nggak kalau satu ruangan isinya harusnya misalnya cuma 4 orang, tapi malah jadi isi 50 orang. Tentunya akan padat banget di dalam. Nah, dan itu juga tekanannya akan lebih tinggi. Apa akibatnya kalau tekanan lebih tinggi? Ada beberapa akibat yang dapat disebabkan oleh hal ini, yaitu yang pertama peripheral irisnya itu bisa adesi ke depan, jadi dia kedorong. Jadi irisnya yang tadinya harusnya dia begini, dia kedorong ke depan ke arah kornea. Nah, otomatis ketika dia kedorong, dia akan membentuk tadi aku bilang iridokorneal, iris dan kornea ya. Iridokorneal angle-nya ketutup gitu ya, lebih dangkal jadinya bagian COA-nya, dia lebih ketutup. Nah, pada kasus ini ketika terjadi sinekia ini, maka ya tadi akan terjadi obstruksi, akan terjadi sumbatan. Sementara
yang tadi COA-nya kalau makin dangkal, hidrokorneal angle-nya makin ketutup, maka dia akan mengakibatkan stagnan daripada si sirkulasi aqueous humor tadi. Kesumbat lah jelas ya. Tadi ya, aqueous humor tujuannya untuk apa? Untuk memberi makanan bagi si kornea. Kemudian dia juga memberikan oksigen. Jadi akhirnya oksigen kurang, nutrisi kurang. Apa yang terjadi? Ya endotel sel di kornea akan terganggu juga. Akibatnya apa? Kita akan melihat pasien kornealnya edema dan clouding. Jadi kalau kita lihat kornea kan harusnya jernih sekali, kita nggak bisa sangat jernih ya. Tapi pada kasus glaukoma, korneanya karena kurang makanan, kurang oksigen, maka dia akan terjadi edema dan akan cloudy seperti itu. Nah ini sekalian tahu nih PF apa yang akan kita ketemu gitu ya. Nah tadi akan terjadi peningkatan IOP yang secara mendadak. Peningkatan TIO ini akan mengakibatkan perubahan pada nerve aksonnya, kemudian iskemik juga pada nerve aksonnya ya, dia akan merusak secara mekanik karena tekanan yang sangat tinggi, dan akhirnya kalau nerve akson sudah terganggu, apa yang terganggu? Pandangan, jelas pandangan, lapang pandang kita akan terganggu, biasanya skotoma, jadi cuma tengah doang, dan akan terjadi kebutaan dan fotofobia. Fotofobia ini dapat disebabkan oleh dua hal, karena korneal edemanya dan juga oleh karena penekanan pada nerve aksonnya gitu ya. Di sisi lain kalau ini tidak ditangani secara cepat, maka dia bisa sampai kerusakannya terjadi pada optik nerve-nya dan sampai mengakibatkan kebutaan permanen kayak gitu. Nah, pada kasus ini juga tadi seperti yang sudah saya sempat jelaskan bahwa TIK, peningkatan TIO itu mirip seperti peningkatan TIK. Jadi karena tadi ya bola mata tuh akan stagnan seperti itu saja. Kalau produksi aqueous humornya terus meningkat dan pengeluarannya berkurang, maka ya jelas akan terjadi peningkatan TIO. Nah, itu dia juga berhubungan dengan terjadinya deep vomiting center kita. Jadi ketika terjadi hal seperti itu, dia akan berkomunikasi dengan otak kita dan akan mengakibatkan terjadinya pasien mual muntah. Itu bukan mual muntah, muntah proyektil. Jadi gejalanya itu pasien seringkali bisa datang dengan gejala seperti gejala stroke perdarahan. Jadi aku kemarin pasienku yang aku bilang ketemu dua itu, dua-duanya datang seakan-akan seperti stroke perdarahan. Diagnosisnya bahkan sempat ada satunya itu dari rujukan dari puskesmas, itu bahkan diagnosisnya sempat stroke. Ternyata waktu lihat mata pasien, wah matanya merah, kemudian matanya tekanannya tinggi gitu ya. Jadi akhirnya ternyata ini bukan karena stroke perdarahan, tapi karena glaukoma. Jadi gejalanya mirip banget tuh antara peningkatan TIK dan TIO. Jadi kita harus berhati-hati tuh waktu ketemu pasien dengan gejala-gejala peningkatan TIK. Jangan lupa lihat matanya. Lihat matanya bukan cuma lihat pupil refleksnya, tapi juga coba lihat matanya merah atau tidak, peningkatan TIO-nya seperti apa. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk manifestasi klinisnya, seperti yang tadi sudah sempat kita bahas, ada kriteria diagnosis menurut AAO ya. Menurut AAO ini, gejala yang dialami pada pasien yang serangan glaukoma ini glaukoma akut ya, itu paling sedikit 2 dari gejala di bawah ini. Jadi nyeri di mata, kadang pasien tuh bilangnya bukan nyeri di mata, dia bilangnya nyeri kepala, karena dia rasanya seperti di belakang sini gitu ya. Jadi karena dia bilangnya nyeri kepala. Ketika pasien nyeri kepala, spesifikan lagi di bagian mana. Apakah di bagian sekitar, kayak kadang pasien bilang di bagian belakang mata, di sekitar mata gitu misalnya. Kemudian yang kedua tadi ya mual muntah. Kemudian dia didahului dengan penglihatan kabur dengan halu. Ini khasnya. Jadi karena terjadi korneal edema tadi, ketika dia melihat cahaya, dia melihat halu seperti pelangi gitu ya di sekitarnya. Nah, itu harus ada 2 dari gejala ini. Jadi kamu ketemu pasien nyeri okular dengan muntah, oke, coba berpikir ke arah glaukoma. Atau nyeri okular dengan penglihatan kabur. Atau muntah dengan penglihatan kabur. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian peningkatan TIO di atas 21 mmHg. Gimana kalau misalnya kita nggak ada alat pemeriksaan? Di tempatku, di RSUD-ku nggak ada pemeriksaan itu. Ya lakukan pakai jari digital tonometri. Jadi lakukan pada jari sendiri,
menggunakan jari sendiri bandingkan dengan mata kita gitu ya. Jadi harus ya bisa mendiagnosis dengan, intinya kamu tahu nih, coba mulai rasakan tekanan-tekanan bola mata, mulai rasakan bandingkan gitu ya. Berasa banget kalau misalnya peningkatan TIO-nya sangat tinggi, apalagi yang akut gitu. Nah, kemudian untuk PF-nya ada 3 tanda berikut: injeksi konjungtiva, edema korneal, dan mid dilated unreactive pupil. Nah, ini yang menarik di sini. Jadi tadi kan dia mirip banget sama TIK. Jadi kadang kita buyar sama pupil anisokor karena sebelahnya dilatasi, sebelahnya normal, jadi kita pikir ini pupil anisokor. Padahal itu bukan pupil anisokor, tapi mid dilated unreactive pupil. Jadi pupilnya sedikit lebih dilatasi, jadi kita lihatnya kayak anisokor. Memang anisokor, jadi perbedaan beda ukuran di sebelah dengan di mata yang sehat. Kemudian ketika kamu berikan rangsangan cahaya, refleks cahaya langsung, refleks cahaya tidak langsung, dia unreaktif. Nah, itu udah harus banget berpikir ke arah glaukoma. Kemudian itu oke. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya juga kita bisa perhatikan yang tadi ya, konjungtivanya injeksi, korneal edema, pupilnya bisa anisokor, midriasis, dan kurang respon terhadap cahaya. Lapang pandangnya mulai berkurang. Ini terutama kalau yang akut banget, kadang lapang pandangnya belum terlalu terganggu. Kalau udah mulai lebih kronis, itu baru mulai terganggu lapang pandangnya. Tapi yang jelas visusnya pasti turun, gitu ya. Kemudian visusnya kenapa yang jelas visusnya pasti turun? Karena korneanya udah edema, gitu ya. Karena korneanya cloudy. Kalau begitu cloudy kan, kalau visus itu media refraksinya harus jernih. Nah, korneanya kalau udah kabur ya pasti akan ada gangguan penglihatan. Kemudian COA-nya dangkal dan TIO-nya sangat tinggi. Nah, penilaian glaukoma teman-teman bisa nilai dari apa? Pertama dari menggunakan tonometer. Kalau nggak punya tonometer, tadi ya pakai digital tonometri, pakai jari sendiri. Gitu. Kemudian yang kedua pakai perimetri. Kalau misalnya nggak ada perimetri ya kita lakukan pemeriksaan konsultasi sendiri. Kemudian funduskopi bisa dilakukan, tapi ini susah pada pasien-pasien glaukoma karena kornealnya edema. Jadi kita susah untuk melihat ke dalam. Jadi kalaupun bisa, itu yang kita lihat gambaran pucat, pembesaran dari diskus optikus, dan juga kapdis rasionya lebih dari 0,3. Kemudian untuk diagnostiknya, untuk kita sebenarnya kalau di IGD tanpa pemeriksaan gonioskopi, kita cuma bisa bilang, oh pasien ini glaukoma akut. Tapi begitu, untuk kita menentukan di sudut apa, kita harus menggunakan pemeriksaan gonioskopi. Kurang lebih gambarannya seperti di samping sini, dia ada lensnya, kemudian kita bisa lihat sudutnya terbuka atau tertutup. Kemudian ini funduskopi, kira-kira gambarnya kalau teman-teman mau lihat, normal optic nerve-nya itu seperti gambaran ini, jadi kapdis rasionya itu normal ya, tapi begitu kita lihat dia mulai membesar seperti di gambar ini, itu artinya sudah mulai ada kerusakan pada bagian optik disknya, optik nerve-nya. Ini biasa pada kasus-kasus yang lebih kronis. Kalau kasus akut, kalau kita cepat pertolongannya tidak akan sampai terjadi pembesaran dari kapdis rasionya. Tata laksananya, jadi targetnya apa? Targetnya ya kita untuk menurunkan tekanan intraokularnya, karena semua penyebab masalah dan penyebab utamanya adalah di tekanan intraokularnya. Dan kita harus menurunkan itu secara cepat. Nah, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan obat-obat topikal maupun obat-obat sistemik. Nah, kalau udah penanganan akut, itu bisa juga dilakukan operasi, tapi itu nice to know doang. Kita bisa lakukan peripheral iridektomi supaya mengatasi sumbatan tadi. Seperti itu. Jadi kita keluarin dulu cairannya, setelah itu baru kita mengatasi sumbatannya dengan melakukan iridektomi. Nah, obat-obatan apa saja yang kita gunakan? Yang obat-obatan sistemiknya kita bisa pakai acetazolamid. Acetazolamid ini dia diuretik ya. Jadi dia kerjanya untuk mengeluarkan cairan. Nah, jadi dia akan menarik cairan keluar dan menurunkan TIO tadi. Setelah 1 jam, awalnya kita kasih bolus dulu 500 mg, setelah itu baru kita kasih 4 kali 250 sampai tekanannya turun di bawah 21. Nah, kalau dia TIO-nya di atas 50,
itu boleh kita berikan mannitol. Nah, pada beberapa kasus kita nggak ada acetazolamid gitu ya, nggak ada acetazolamid, itu kita bisa gunakan langsung mannitol. Kemudian bisa beta blocker, ini tujuannya untuk dia merilekskan dan juga vasodilator pembuluh darah sehingga penyerapannya bisa lebih cepat terjadi gitu ya. Itu menggunakan timolol 0,5% 2 tetes. Kemudian pilokarpin ini sebagai profilaksis juga untuk mata sebelah, itu sampai dilakukan iridotomi untuk membuka si membuka si sumbatan tadi gitu ya. Kita bisa berikan pilokarpin biasanya yang 2%, itu diberikan 2 dosis setiap 15 menit. Kemudian dilakukan untuk peradangannya baru kita berikan obat tetes steroid. Kemudian boleh kita kasih juga analgesik oral karena pasiennya pasti kesakitan dan simptomatik lainnya. Kalau misalnya pasiennya mual muntah, kita berikan obat mual muntah. Kemudian selain pentingnya kita mengetahui bahwa kita perlu memberikan tata laksana medikamentosa, kita perlu juga memberikan tata laksana non-medikamentosa. Untuk non-medikamentosa ini, boleh kita edukasi pasien pertama mengenai makanan. Makanan seperti yang ada di Indonesia paling carrot, orange gitu ya, kali juga udah ada, itu bisa menurunkan resiko daripada glaukoma. Jadi vitamin-vitamin juga bisa ditingkatkan untuk menurunkan resiko glaukoma dan juga pada pasien-pasien yang memang sudah terkena glaukoma itu bisa memberikan outcome yang lebih baik. Kemudian posisi tidur. Posisi tidurnya dengan posisi supine dengan kepalanya dinaikkan 30 derajat dinaikkan, itu akan dapat menurunkan tekanan intraokular tadi ya. Nah, jadi posisikan pasien dengan kepala yang lebih di atas daripada kaki. Gitu. Kemudian jangan lupa juga edukasi mengenai penggunaan kafein. Karena penggunaan kafein, orang yang minum satu cup sehari aja itu bisa meningkatkan 1 sampai 2 mmHg. Jadi itu pada pasien-pasien glaukoma untuk menghindari penggunaan kafein. Apalagi yang heavy consumption itu jelas banget bisa meningkatkan TiO tadi dan dia dapat berisiko sekali untuk berulang glaukomanya, dapat berisiko sekali untuk terjadi glaukoma akutnya gitu. Kemudian yang disarankan adalah exercise aerobik. Kalau weightlifting itu dapat meningkatkan tekanan intraokular. Yoga yang dengan headstand position itu bisa meningkatkan TiO-nya, jadi harus berhati-hati kalau melakukan yoga, posisi kepala tuh pengaruh banget. Jadi pada pasien-pasien glaukoma itu harus diingatkan gitu ya. Kemudian penggunaan kacamata renang itu juga ada beberapa penelitian bilang ada hubungannya dengan peningkatan TiO, tapi ada juga yang bilang tidak ada hubungannya. Tapi lebih baik tidak, untuk dari AO bilang tidak disarankan untuk penggunaan kacamata pada pasien-pasien yang mengalami glaukoma. Oke, jadi itu yang perlu teman-teman sampaikan kepada pasien-pasien glaukoma, dan yang pastinya teman-teman harus mengenali secara lebih awal ya, yang tadi dia bisa misdiagnosis dengan stroke bahkan. Jadi ketika teman-teman ketemu pasien stroke, waktu cek refleks pupil, jangan cuma lihat refleks pupil aja dan menyimpulkan itu anisopor atau tidak, tapi lihat dia mata merah atau tidak, lihat tanda-tanda glaukoma. Ini sangat bisa dibedain dengan stroke gitu ya. Jadi harus diperhatikan dengan baik. Nah, oke, itu saja. Memang singkat yang saya bagikan tentang glaukoma. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanya. Oh, masih ada Ellen. Oke, saya kembali. Atau cepat ya. Sorry, super cepat. Oke, gimana nih teman-teman? Apakah sudah cukup mantap dengan topik glaukoma kita hari ini? Kalau ada pertanyaan, yuk monggo, aku tunggu di kolom komentar ya. Mungkin aku kasih waktu 5 menit ya untuk teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan. Lihat nih, aku udah ganti baju jaga, Esther, udah siap. Semangat ya. Semangat dong. Gimana teman-teman?
Mungkin sambil nunggu teman-teman kalau misalnya lagi berpikir-pikir ya, pertanyaannya apa ya yang baru muncul, ini aku share link Google Form untuk teman-teman isi. Kalau misalnya ada feedback untuk kelas kita hari ini, baik dari segi materi, baik dari segi cara penyampaian Dr. Esther, dari apa lagi? Dari fasilitasnya, dari Zoom kita hari ini, atau mungkin feedback untuk aku moderatornya juga boleh. Ya, silakan teman-teman. Kalau mau ada pertanyaan juga boleh ya, aku tungguin ya. Ini mungkin antara sudah sangat jelas ya, Esther, atau mungkin bingung mau nanya apa. Mungkin bingung. Iya. Saking bingungnya bingung mau nanya apa. Bingung apa yang mau Bingung mau dibingungin. nanya apa. Saking nggak jelasnya bingung mau nanya apa. Oh, Nah, ada ini nih yang nih, tanya. ada pertanyaan Esther. Dari Fuad Hidayat, izin bertanya dok, terapi lini pertama glaukoma sebaiknya pakai golongan apa ya dok? Saya baca sebaiknya menggunakan prostaglandin. Apakah betul? Oke, thank you Fuad ya buat pertanyaannya ya. Ini luar biasa nih tanyanya langsung bagian obat-obatan ya. Jadi kalau kita mau lihat golongan prostaglandin itu, coba ya kita lihat obat-obatan golongan prostaglandin yang sering digunakan untuk pasien glaukoma ya. Jadi dia prinsipnya itu adalah bagaimana kita menurunkan tadi ya, kita harus melihat bagaimana dia menurunkan TiO. Nah, ini tergantung nih pertanyaannya untuk yang akut atau yang kronis. Karena kalau misalnya yang pada kasus akut itu kita harus secepatnya mengeluarkan cairan yang begitu banyak di dalam matanya. Jadi kalau ditanya lini pertamanya apa, itu yang tadi sudah sempat dibahas. Bentar ya, aku sekalian share screen. Nih, yang sudah sempat. Kalau lini pertamanya untuk kasus akut, kasus emergensi ya. Kasus emergensi yang kita lihat di sini yaitu kita harus langsung memberikan obat-obat yang mengeluarkan cairan. Jadi lini pertamanya adalah obat-obat yang mengeluarkan cairan, yaitu acetazolamid, kemudian manitol gitu, dan yang membantu untuk vasodilatasi seperti yang beta blocker tadi. Nah, ini obat-obat yang lini pertama ketika kita ketemu pasien glaukoma akut. Nah, kalau pada kasus-kasus kronis, kalau obat-obat prostaglandin gitu ya. Nah, obat-obat prostaglandin itu boleh aku tanya seperti apa yang Fuad maksud gitu? Contoh-contoh obat yang dimaksudkan gitu? Yang alpha-glandin gitu-gitu bukan? Latanopros. Oke, kayak kalau iya benar. Kalau latanopros gitu-gitu itu bisa itu lebih pada penggunaan dokter spesialis yang mereka gunakan untuk kan prostaglandin itu dia kerjanya juga vasodilator sebenarnya. Bagaimana dia untuk penyerapan lebih lanjut gitu ya. Jadi sebenarnya penggunaan-penggunaan itu pada keadaan akut, pada keadaan emergensi di IGD kalau setahu aku sampai aku ISIP saat ini itu masih jarang digunakan dan obat-obatannya lebih mahal gitu ya. Jadi di Indonesia waktu aku di Silom juga kayaknya aku untuk penggunaan obat latanopros masih kurang. Jadi yang obat-obat emergensi yang sampai sekarang yang masih digunakan, apalagi di tempat aku juga sekarang itu masih yang pakai yang guideline acetazolamid. Jadi lebih ke biar diuretik dan juga obat-obat yang intraosmolar untuk menarik cairan keluar sih. Kayak gitu sih. Jadi untuk penggunaan prostaglandin, mungkin nanti aku coba baca lagi ya. Itu aku belum terlalu tahu sebenarnya untuk penggunaannya tempatnya pada glaukoma akut. Nanti aku baca kalau misalnya udah ada update aku kabarkan gitu ya. Ya, terima kasih banyak Esther. Memang kalau furosemid gue juga gak pernah dengar nih. Tapi memang biasanya kan acetazolamid ya Esther ya. Iya. Sama manitol gitu kan.
Iya, iya, siap. Tahu gue juga. Udah ganti orang ya ini. Sorry, Ella harus jaga malam. Ini Kusena. Halo. Emang acetatulamid tahu gue juga bukan buat diuretiknya ya, tapi buat carbonic anhydrase-nya nggak? Iya nggak sih, bener nggak sih? Iya, itu juga benar. Iya kan, bukan buat diuretiknya sebenarnya gitu, bro. Ya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Tadi ngomongin prostaglandin. Oh, gue dengarnya furosemid aja. Beda. Oke. Ada lagi pertanyaan tentang mata? Apapun? Kalau tidak ada, kita absen dulu ya. Ayo. Absen dong, Esther. Lu masih di Papua, Esther? Kok Papua sih? Kupang. Sorry. Astaga. Masih di Kupang. Kabarin kalau lu udah balik ke Jakarta atau Tangerang, kabarin gua ya. Siap. Oke, nanti gue kabarin. Oke, tadi udah absen. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita sudahi. Gua tunggu sampai hitungan 3 detik. 1, 2, 3. Nggak ada ya? Kalau gitu artinya udah luar biasa ya lecture-nya ya. Oleh Esther nih udah... Antara luar biasa atau terlalu bikin bingung? Bikin makin bingung. Enggak lah, pasti luar biasa lah. Kalau Esther ngajar selalu luar biasa. Ya, siap. Siap. Oke. Kita sudahi ya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semua. Bye-bye. Bye-bye.